Mengelola uang, antara berbelanja, menyimpan, berinvestasi, dan berbagi. Kami persembahkan untuk kalian, pemuda Indonesia dimanapun berada. Orang-orang mengatakan bahwa uang membuat ekonomi dunia berputar, ia sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Cinta buta terhadapnya adalah akar dari semua kejahatan. Namun memang kita membutuhkannya untuk menjalani hidup dan berkembang dalam masyarakat. Uang didambakan oleh hampir semua orang. Jika kita menyederhanakannya, sebenarnya hanya ada 5 hal yang dapat kita lakukan dengan uang, yaitu hasilkan, belanjakan, simpan, investasikan, dan bagikan. Hal-hal berikut akan membantu kita untuk mengelola uang dengan bijaksana. 1. Uang dan penghasilan. Sebagian besar orang harus mempunyai penghasilan dengan berbagai cara. Ada yang bekerja siang, dan ada yang bekerja di malam hari. Bisa di tengah kota atau bahkan di tengah laut. Cara apapun untuk menghasilkan uang, pertimbangan utama dalam hal ini adalah menentukan dan mengetahui berapa banyak uang yang sebenarnya kita perlukan untuk menjalani hidup dengan cukup. Sebagian orang jatuh ke dalam perangkap, bekerja lebih dari yang mereka butuhkan, hanya karena mereka ingin mendapatkan uang lebih banyak. Mereka bekerja lembur, sehingga merampas waktu mereka sendiri, waktu bersama keluarga mereka, teman-teman, dan kehidupan sosial mereka. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan, sehingga kalian dapat memperoleh kehidupan yang nyaman, tanpa jatuh ke dalam perangkap dari kerja yang berlebihan atau bahkan bekerja dengan cara membabi buta. 2. Uang dan godaan belanja. Aturan pengeluaran pertama adalah, selalu membelanjakan lebih sedikit dari yang kalian hasilkan. Atau penghasilan harus lebih besar dari apa yang kita belanjakan secara rutin. Begitu kita mulai membelanjakan lebih dari yang kita terima, kita mengalami apa yang disebut besar pasak daripada tiang, alias berada pada keadaan defisit. Defisit berbeda dengan pinjaman, karena defisit terus menambah hutang dan tidak dapat membayarnya kembali. Saat kita terus mengeluarkan uang terlalu banyak setiap bulan karena godaan belanja, hutang tersebut terus menumpuk. Tak lama kemudian, kita dan keluarga akan menjadi budaknya. Cara untuk menghindari hutang dan hidup sesuai kemampuan adalah dengan membuat rencana anggaran untuk berbagai kategori seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dana darurat, tabungan, dan sebagainya. Tetapi ingat, hanya membuat anggaran tidak akan menyelesaikan masalah keuangan kita. Kita harus disiplin menaatinya. Jika memang mengharuskan untuk utang, sebelum kalian melakukannya dalam jumlah berapapun, luangkan waktu untuk mempertimbangkan dengan matang dan evaluasi konsekuensi ekonomi, psikologis, dan pribadi dari keputusan itu. Jika kita tetap memilih melakukan hal-hal dengan uang tunai, kita mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk membeli apa yang kita inginkan, tetapi itu pasti akan bermanfaat dalam jangka panjang. 3. Uang dan simpanan. Uang ekstra yang tersisa pada akhir setiap bulan setelah membayar biaya hidup, hutang, dan memenuhi anggaran bisa disebut lebihan. Lebihan ini bisa kita tabung secara teratur setiap bulan. Kita bisa menentukan berapa persen dari penghasilan untuk disimpan. Jumlah tersebut bisa dibagi menjadi tabungan jangka pendek dan jangka panjang. Tabungan jangka pendek untuk hal-hal seperti liburan keluarga dan membeli barang-barang kecil, seperti peralatan elektronik atau peralatan baru. Tabungan jangka panjang sebaiknya disisihkan untuk membeli kendaraan baru atau barang lain yang membutuhkan dana besar. Kita juga harus menyisihkan dana darurat, biasanya untuk cadangan 4-6 bulan. Sementara menyimpan uang itu tindakan bijaksana, ada garis tipis antara menabung dan menimbun. Cara yang baik untuk mengetahui perbedaannya adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Seiring bertambahnya jumlah tabungan, pastikan iman kita pada Tuhan meningkat dan jiwa sosial kita juga bertumbuh. 4. Uang dan berinvestasi. Menginvestasikan uang dengan bijak sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal dari waktu dan usaha kita. Berinvestasi sama seperti keputusan keuangan lainnya. Pertama, kita harus merencanakan dan mempelajari berapa banyak yang ingin investasikan dan di mana kita menaruh uang kita. Seorang perencana keuangan mungkin akan menyarankan untuk investasi campuran, yaitu investasi risiko rendah, sedang, dan tinggi.
Berapa banyak yang dialokasikan untuk setiap area tergantung pada toleransi risiko dan tujuan keuangan. Kita bisa berinvestasi di properti, obligasi pemerintah, saham, dan sebagainya. Hati-hatilah dalam melakukan investasi. Selain mendatangkan keuntungan berupa passive income, melakukan strategi investasi yang buruk dan ceroboh bisa menguras dan menghanguskan uang kita. 5. Uang dan berbagi. Seperti halnya menabung, mendonasikan uang juga harus terencana. Pilih lembaga amal dengan bijak, lakukan riset dan cari tahu kemana atau untuk apa uang kita akan digunakan. Tidak mengapa menyisihkan sejumlah uang untuk sumbangan dadakan. Namun, donasi rutin memungkinkan kita menganggarkan dari bulan ke bulan. Meskipun memberikan 1/100 dari penghasilan, berbagi adalah bagian dari sisi kemanusiaan kita. Jika kita melakukan secara rutin, itu adalah salah satu upaya kita untuk ikut memberi manfaat pada kehidupan. Ingat, uang bukanlah tujuan. Jangan terlalu erat menggenggamnya sehingga kalian jadi serakah dan jauh dari sikap murah hati. Ia adalah sarana untuk bisa menjalani kehidupan dan mendapatkan kebahagiaan. Bijaksanalah dalam mengelolanya.